Media Vietnam geger, timnas Indonesia bisa pakai 11 naturalisasi di Piala Asia 2023. Media Vietnam geger saat mengetahui timnas Indonesia punya peluang untuk menggunakan 11 pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong akan berlaga di perhelatan Piala Asia 2023 tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Ajang ini bakal dihelat di Qatar. Pada ajang ini, timnas Indonesia bergabung di grup D bersama sejumlah negara elit, antara lain Jepang, Irak, dan Vietnam. Maka dari itu, wajar jika belakangan ini, media Vietnam cukup kepo dan mencari tahu segala hal tentang timnas Indonesia, termasuk mengintip pemain naturalisasi. Betapa terkejutnya media Soha.vn ketika mengetahui bahwa timnas Indonesia bisa saja menurunkan 11 pemain naturalisasi. Bisakah timnas Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi Eropa untuk melawan Vietnam di turnamen Asia? Tulis Soha.vn dalam headline berita beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain naturalisasi di posisi posisi back dan striker. Bahkan ada pula pemain naturalisasi di lini tengah, tetapi sampai kini belum ada posisi kiper. Media Vietnam melihat peluang Emil Audero sebagai salah satu ancaman, karena saat ini diincar oleh klub besar Italia, Inter Milan, dan Ketum PSSI Erick Thohir punya faktor kedekatan sebagai mantan bos Inter. 11 pemain naturalisasi timnas Indonesia. Media Vietnam mengulas sejumlah bek naturalisasi yang bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Jika formasi 4 bek, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa menurunkan Sheini Patinama, Elkan Bagot, Mads Huijlers, dan Kevin Dix. Tidak ada nama Jordi Amat dalam daftar tersebut. Elkan Bagot yang kini menjadi andalan timnas Indonesia, lalu Sheini Patinama juga melakukan debutnya di laga friendly match melawan Argentina beberapa hari lalu. Untuk posisi gelandang, ada 5 pemain yang disebutkan oleh media Vietnam itu, mulai dari Jay Isdes, Sandy Walsh, Justin Matthew, Tom Hye, dan juga Ilyas Al-Haf. Dari daftar tersebut hanya Sandy Walsh yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, hanya saja ia belum menjalani debut bersama skuad Garuda. Dan Ilyas Al-Haf sampai saat ini masih sebatas rumor, apakah akan segera naturalisasi atau hanya sekedar angin lalu. Beranjak ke posisi depan, ada satu pemain keturunan yang disebut-sebut bisa menjadi ujung tombak Indonesia. Beranjak ke posisi depan, ada satu pemain keturunan yang disebut-sebut bisa menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Ia adalah Ragnar Oratmangoen, pemain Liga Belanda. Posisi striker mungkin menjadi milik Ragnar Oratmangoen yang bisa main di Belanda. PSSI berusaha selesaikan prosedur naturalisasi untuk dapat menambah kekuatan timnas. Media Vietnam tersebut tidak menyinggung beberapa penggawa muda Indonesia yang telah merampungkan proses naturalisasi, seperti Ivar Jenner dan Rafael Strang. Di sisi lain, Soha.vn juga menyadari jika hal ini sulit terrealisasi, apalagi tuntutan orang Indonesia yang sebagian masih menganut paham local pride dan anti-naturalisasi. Dua pertandingan yang digelar Juni lalu mempertemukan timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina di tanah air. Sejumlah pemain keturunan anyar turut tampil dan melakoni debutnya, diantaranya Rafael Strang, Ivar Jenner, dan Sheini Patinama. Performa ketiga pemain tersebut mendapat respon positif, mulai dari supporter, pengamat sepak bola hingga sang pelatih. Sebelum mereka, timnas Indonesia memang sudah diperkuat pemain naturalisasi dan keturunan yang semakin mendapat hati pecinta sepak bola tanah air. Kedatangan beberapa pemain keturunan semakin membuat kesan timnas Indonesia diisi para pemain asal Eropa semakin kental. Hal itulah yang dilihat media Vietnam Soha.vn dengan terbuka menantang skuad Garuda menggunakan 11 pemain keturunan di Piala Asia 2023. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di turnamen Asia? Tulis Soha.vn. Pelatih Shin Tae-yong bisa menggunakan seluruh skuad yang terdiri dari 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk mengebrak Piala Asia. Namun, apakah kemungkinan ini mungkin terjadi? Timnas negara ini dapat mengikuti Piala Asia 2023 dengan skuad khusus yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu menggunakan semua 11 pemain sepak bola utama yang merupakan bintang naturalisasi dari Jepang Eropa. Khususnya Piala Asia adalah turnamen yang sangat penting di mana tim Indonesia berada di grup yang sama dengan Vietnam, Jepang, dan Irak. Imbuh mereka. Media ini juga menyertakan beberapa nama yang tengah dikaitkan dengan Indonesia, termasuk kiper kondang Liga Italia Emil Audero Mulyadi, kemudian Jay Isdes, Mads Huijlers, Kevin Dix, Ilyas Al-Haf, Tom Hye, Justin Matthew, hingga Ragnar
Oramadmul. Diketahui bersama beberapa pemain keturunan tersebut memang sempat coba ditarik menjadi WNI agar bisa masuk timnas. Akan tetapi kendala masih ditemui, beberapa diantaranya terkendala izin dan restu orang tua, sementara yang lain masih ingin mencoba menembus timnas Belanda. Beberapa pemain keturunan memang diproyeksikan STY memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang, termasuk Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Saat ini hanya Sandy Walsh yang belum mencicipi debut bersama skuad Garuda. Pengobatan diabetes mellitus. Manfaat madu untuk kesehatan, ada 6 hal yang wajib diketahui. Rebus bawang bombay dan minum kaldu ini 1 kali sudah cukup. 2 laga di FIFA Matchday 17 Juni lalu dilalui Walsh begitu saja usai mengalami cedera saat latihan bersama timnas Indonesia.